Yes, on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam Jumat kali ini kita bisa melanjutkan kembali diskusi fikih kita setelah malam Jumat yang lalu kita libur sebentar. Kita awali seperti biasa dengan bertawasul kepada Rasulullah, juga menghadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab Fathul Mu'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi kiram. Summa hadatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani usulihim wa urufihim wa ali silsilatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih melanjutkan para mustahik zakat. Kemarin sudah ada di antaranya fakir, kemudian miskin, amil, kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada riqab atau hamba sahaya. Dan yang sekarang akan kita bahas insyaallah yaitu gharim. Siapa itu gharim? Wal gharimu man istanada li nafsihi. Gharim itu adalah orang yang berhutang untuk dirinya. Li ghairi maksiatin, bukan untuk maksiat. Nah, itu gharim yang dimaksud di situ, dia berhutang benar-benar untuk menyambung hidup. Berhutang bukan untuk beli sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'talahu, maka ia dapat diberi zakat. In ajaza, kalau tidak mampu, an wafa'idaini, untuk membayar utang-utangnya. Jadi ada si fulan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pertama yang pokok-pokok, sandang, pangan. Kemudian setelah datang waktu jatuh temponya, dia nggak sanggup bayar karena memang tidak ada. Maka orang atau golongan yang seperti itu berhak untuk menerima zakat dari kaum muslimin atau para muzaki, orang-orang yang sudah kewajiban zakat. Wa in kana kasuban, walaupun dia kasab, dia berusaha. Tapi dari hasil usahanya itu, izil kasuba la yadfa'u hajatahu, sebab usaha itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhannya adalah untuk membayar hutang. Liwafaihi. In haladainun, kalau harus cash, kontan, bayar hutangnya tadi, tiba waktunya membayar hutang. Jadi gharim atau orang yang berhutang tadi, ketika dia sekalipun punya usaha, kerja, ya, tapi belum bisa membayar hutangnya, itu berhak untuk menerima zakat. Kemudian ada lanjutan, summa illam yakun ma'ahu syai'un u'tiya kullah. Kemudian jika dia sama sekali tidak mempunyai harta, dapat diberi secukupnya untuk membayar utang. Wa illa, jika tidak demikian, artinya di mana ia punya sedikit harta atau harta sedikit. Fa in kana bihaitsu law qada dainahu mimma ma'ahu tamaskana turiqalahu. Apabila untuk membayar utangnya dengan harta yang ia miliki tidak menjadi miskin, maka harus dibiarkan
atau ditinggalkan harta itu. Ail umrul ghalib, secukupnya untuk seumur hidupnya yang lumrah. Sebagaimana penjelasan Syekhuna, dan ia diberi untuk membayar sisa utangnya. Misal ada orang utang sekian juta, kemudian dia punya harta untuk membayar hutang itu. Misal hutangnya 5 juta. Pas waktunya jatuh tempo, dia hanya punya 4.500.000. Kemudian dia kan perlu hidup juga tuh, makan segala macam. Dia mau bayar yang 4 juta. Maka sisanya yang 1 juta lagi boleh diambilkan dari uang zakat. Gitu. Tuh penjelasan dari Syekhuna Taburri. Au li islahin, atau orang yang berutang untuk biaya mendamaikan kedua pihak yang berselisih. Nah, au islahin dati baina fayu'ta mastadanahu lidzalika, maka ia dapat diberi secukupnya untuk membayar utangnya, walau ghaniyan, walaupun dia orang kaya. Jadi ada orang utang untuk biaya mendamaikan kedua pihak yang berselisih. Misal kampung A, kampung B, bentrok mulu. Ada orang yang inisiatif mendamaikan kedua kampung itu. Tapi untuk mendamaikan itu, dia sampai keluar uang. Nah, uang itu dia peroleh dengan cara berhutang. Maka ketika ada orang seperti itu, dia dapat diberi secukupnya untuk membayar utangnya. Walaupun sebenarnya dia bisa saja pakai uangnya sendiri karena dia orang kaya. Tapi karena kebutuhan tadi untuk mendamaikan perselisihan itu, maka kita selaku orang Islam juga wajib menyokong dia dari segi pendanaan dengan mengeluarkan zakat tadi. Lalu gimana kalau dia tidak berhutang? Amma idza lam yastadzin. Kalau ia tidak berhutang, bahkan ia memberi biaya tersebut dari hartanya, maka kalau dia sanggup, enggak sampai berhutang, bahkan dia sendiri yang mengeluarkan uang pribadinya untuk mendamaikan itu, fa innahu la yu'tahu. Tidak perlu diberi harta zakat. Gitu. Kemudian yang berikutnya wa yu'tal mustadin, orang yang berhutang limaslahati ammah, untuk kemaslahatan umat, maslahatan umum. Kakiro doikin, boleh diberi zakat walaupun dia kaya. Seperti apa? Kakiro doikin, misalnya berutang untuk menjamu tamu. Orang kedatangan besan atau saat tamu gitu kan. Nah, dia sampai utang untuk menjamu tamu tadi itu juga boleh diberi zakat. Atau wafaki asirin, atau melepaskan tawanan. Zaman dulu kan masih ada orang yang ditawan gara-gara perang segala macam. Wa imarati nahwi masjidin, atau untuk membangun masjid atau kemaslahatan umum lain yang tak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi ketika ada orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, entah itu untuk masjid, misalkan dia bela-belain utang segala macam, maka dia termasuk gharim yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Nah, banyak kan orang berhutang itu banyak sebabnya kan. Intinya pertama bukan untuk maksiat, yang kedua tadi tuh banyak sebab-sebab lainnya.
Ao lidhamani, atau untuk menjamin kepentingan orang lain. Wa in kana dhaminu, yang menjamin ya, dan yang berutang, yang meminjam, kedua-duanya miskin, maka penjamin itu berhak diberi secukupnya jaminan. Wal asil, yang berutang adalah orang yang mampu, sedangkan si penjamin miskin, maka si penjamin berhak diberi zakat, atau ia menjamin tanpa izin yang berhutang. Wal asilu mu'sirina wa'tiyadhaminu wafa'ahu. Sebaliknya, orang yang berhutang miskin yang menjamin mampu, maka yang berhutang berhak diberi zakat dan bukan yang menjamin. Ada istilah orang yang menjamin dan yang berutang. Yang menjamin tuh siapa sih? Misalnya ada orang kenal lah, misalnya tetangga gitu. Misalkan kan ketika orang itu mau berhutang, biasanya si pemberi hutang gak langsung mau kan. Nah, biasanya dia harus butuh orang yang bisa menjamin. Kalau si penghutang ini gak bisa bayar atau lari, biasanya seperti itu. Maka biasanya si penjamin inilah yang kadang dihubungi, bahkan sampai ada yang ditagih-tagih terus, padahal dia bukan yang hutang. Ya, itu. Nah, untuk kasus seperti ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, yang menjamin dan yang berhutang keduanya miskin. Nah, yang hutang sama yang ngejamin dua-duanya miskin. Maka penjamin itu berhak diberi secukupnya jaminannya. Maka yang menjamin temannya buat ngutang tadi, dia yang dikasih zakat. Secukupnya. Sesuai dengan jaminan yang diberikan. Yang kedua, awil asilu musiron dunadomin. Orang yang berhutang adalah orang mampu. Mampu kok ngutang? Kadang orang yang mampu juga mungkin karena uangnya susah dicairkan, atau mungkin dalam bentuk tanah misalkan gitu kan. Kan dicairkannya agak susah tuh. Cari pembeli segala macamnya. Sedangkan si penjamin miskin. Ini kebalik nih, justru yang ngejamin yang miskin. Maka si penjamin berhak diberi zakat kalau dia menjamin tanpa izin yang berhutang. Pokoknya yang dapat zakat itu si orang yang menjaminnya tadi. Sebaliknya, orang yang berhutang miskin yang menjamin mampu. Nah, ini yang lumrah di kita dipakai. Biasanya yang memberi jaminan itu justru orang itu atau si piutang melihat si penjaminnya mampu, baru dia bisa ngasih utang biasanya. Maka yang berhutang berhak diberi zakat dan bukan yang menjaminnya. Gitu. Agak ribet nih penjelasannya karena jarang di kita seperti ini. Wa idza wafa min sahmil gharim, apabila penjamin mencukupkan dari bagian gharim, lam yarji, ia tidak boleh menagih kepada yang berhutang. Yang dijamin itu alal asil wa in domina bi iznihi, walaupun dia menjamin atas izinnya. Apabila penjamin mencukupkan dari bagian gharim, ia tidak boleh menagih kepada yang berhutang, yang dijamin itu, walaupun dia menjamin atas izinnya. Wala yusrafu minaz zakah. Harta zakat itu tidak sedikit pun boleh digunakan untuk membungkus jenazah. Wala yusrafu minaz zakah syai'un likafni mayyitin au bina'i masjidin, atau membangun masjid secara langsung, kecuali melalui asnaf gharim, sebab mustahik itu harus orang, bukan benda.
Oke. Harta zakat itu sedikit pun tidak boleh digunakan untuk membungkus mayat atau membangun masjid secara langsung kecuali melalui asnaf gorim. Sebab mustahik itu harus orangnya, bukan bendanya. Makanya kelakunya kalau di masjid itu apa? Wakaf biasanya kan. Yang populernya itu wakaf. Kalau zakat itu harus ke orangnya. Misalkan ke ustadznya karena dia sabilillah. Terserah ustadznya nanti kalau buat masjid lagi itu kan nanti udah tanggung jawab ustadznya. Beda lagi urusannya. Berarti untuk fisik gak? Nggak bisa. Wa yusaddaq orang yang mengaku hamba mukatab atau gharim mudai kitabin atau gharmin bi ikhbari adlin dapat dibenarkan dengan saksi orang yang adil bi ikhbari adlin. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku saya gharim karena melihat misalkan ada orang yang membayar zakat atau hamba mukatab, maka nggak boleh langsung dipercaya, harus ada saksi, harus ada saksi tetangganya atau apanya yang kira-kira orang itu adil, jujur, bisa dipercaya. Watas di kisayidin dan dibenarkan oleh tuannya kalau dia itu hamba atau sahaya atau mukatab. Awrobidainin dibenarkan oleh yang mengutangkan atau yang ngutanginya dibawa langsung supaya percaya tuh, dibawa ke amil zakat atau dibawa ke masjid. Aw ishtihari halin atau karena sifatnya sudah terkenal di kalangan masyarakat. Wah, ini mau udah terkenal, dia tuh ahli hutang misalkan. Udah masyhur, masyarakat semua udah paham, udah bukan rahasia lagi tapi rahasia umum. Nah, itu berarti boleh masuk ke asnaf gharim tadi. Terus kalau minjem buat nebus orang di penjara gimana tuh, Pak? Minjem Itu masuk nggak itu tadi? buat nebus orang. Penjara. Jadi Nah, katakannya saudaranya atau mungkin keluarganya masuk penjara nih. Saya masih belum paham. Kriminal gitu kan. Terus minjem kan? Buat nebus gitu loh. Itu kan maksudnya ke kriminal itu loh. Nyebut kriminal gitu ya. Kriminal itu loh. Emang orang yang udah divonis bersalah itu bisa ditebus? Jangan diomongin lah, Pak. Ya kan secara hukum juga nggak gitu aturannya kan. Nggak boleh. Itu harus menjalani hukumannya. Kita ngomong fakta di masyarakat loh. Iya. Di negeri kono hai itu, Pak. Nggak boleh. Ya. Tapi di sini ada tebusan nggak boleh. Apalagi di kabupaten. Guys. Ya berarti kan ada sesuatu di penegak hukumnya kalau bisa ditebus. Kecuali dia mungkin apa? Tapi ada juga kan yang bayar denda sekian gitu kan. Tapi kalau yang pidana kayaknya jarang ditebus. Kalau bisa ditebus, orang kaya enak dong. Berarti praktek tebus menebusnya aja sudah. Apalagi kalau ditanya boleh enggak, wah pakai uang zakat lagi. Praktek tebus menebus. Tapi kalau kondisinya gitu, kalau tadi kan misalnya tebus menebus, tapi seandainya itu untuk jadi kayak kan nggak semua orang yang di penjara itu adalah sebenarnya bersalah. Bersalah dalam arti secara mungkin ngambil atau enggak. Tapi ketika dia mungkin jadi pemimpin atau apa kan, yang kena anak buahnya kan otomatis kena tuh. Nah, itu kan walaupun nggak menerima terus disuruh ngembaliin, kalau ketika di pengadilan itu kan otomatis mau nggak mau utang nih, katakan nih kepala daerah itu tiba-tiba suruh kembali 50 M, mau nggak mau kan ngutang gitu Pak. Itu berarti kalau yang kayak gitu bisa difitnah masuk penjaranya.
ya harus clear dulu fitnah Pak. Enggak kan, harus ada pembuktian dulu kan. Tapi kan biasanya kalau anak buah yang melakukan kesalahan kan pemimpin yang kena, Pak. Ya itu resiko dia. Itu resiko dia sebagai pemimpin. Nah, kalau sampai ngambil uang zakat kayaknya terlalu sih. Urusan-urusan kayak gitu. Soalnya asnaf yang lain juga masih banyak gitu. Iya. Si fakir, si miskin. Nah, gimana nih kalau orang ngasih zakat kepada orang yang berutang sama dia dengan tujuan dengan zakat dari dia itu si orang itu bayar utang ke dia. Dia ngasih zakat ke orang yang berhutang sama dia dengan maksud orang tersebut bayar hutang ke dia dengan uang zakat tadi. Jadi uangnya balik lagi ke dia sebenarnya. Nah, itu gimana? Man dafa'a zakatahu limadinihi, orang yang memberikan zakat kepada yang berhutang. Bisyarti, dengan syarat ayyuradda halahu, bahwa ia harus mengembalikan zakat itu halahu andainihi, untuk membayar hutangnya. Jadi dia ngasih zakat ke orang yang dia hutangin dengan tujuan, dengan syarat uang tersebut dibalikin lagi ke dia sebagai bayar hutang. Jadi win-win solution sebenarnya. Zakat dia tersampaikan, ya kan? Yang punya hutang, hutangnya lunas. Yang ngasih zakat, uangnya ke dia lagi, muter gitu. Itu gimana? Lam yajuz, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Wala yasihu qada'u daini biha, dan tidak sah membayar utang dengan zakat itu. Nah, kalau di awal sudah disyaratkan seperti itu tidak sah. Kecuali si pemberi zakat itu tidak mensyaratkan apa-apa. Jadi dia dengan kesadaran sendiri setelah dikasih zakat, iya saya punya utang sama bapak nih Pak, saya bayarin lagi buat bayar utang saya. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di awal disyaratin, nih saya kasih kamu zakat ya, tapi ingat kamu punya utang sama saya, nanti bayar utang kamu tuh pakai uang ini. Nah itu yang tidak boleh. Jadi ingat yang di IG itu kan, uang gocap muter-muter karena bayar utang di situ. Ujung-ujungnya balik lagi ke yang ngasih. Utangnya lunas semua. Itu kalau separuh gimana, Pak? Separuh. Tetap kalau di awal ada syarat. Kata kuncinya di persyaratan itu. Ada omongan di awal. Gitu. Walaupun cuma separuh. Tetap tidak boleh. Tapi kalau tidak ada omongan persyaratan tadi, boleh saja. Walaupun dengan kode. Itu juga syarat. Kalau nggak kode juga bayar. Itu juga syarat. Nah ini ada. Fa'inna waya dzalika bila syartin tuh. Jika yang mengutangkan dan yang berhutang berniat demikian tanpa disyaratkan, jaza, maka boleh, wasoha, dan sah pembayaran zakatnya tadi. Wakadha, dan sah juga in wa'adahu, kalau hanya yang berhutang berjanji tanpa syarat dari yang memberi zakat, meskipun demikian orang yang berhutang tidak wajib memenuhi janjinya. Yang mau dikasih zakat nih, saya janji deh kalau dapat zakat dari antum, nanti saya bayar utang ke antum kemarin. Nah, kalau seperti itu masih sah. Karena yang mengajukan diri yang punya hutang. Jadi dia beneran pakai uang zakat itu untuk bayar hutangnya. Yang tidak boleh itu kalau ada persyaratan dari yang ngasih zakat.
Gitu ya. Meskipun demikian, orang yang berhutang tidak wajib memenuhi janjinya. Tapi kalau setelah dikasih dia ternyata berubah pikiran, nggak jadi bayar hutang, ya nggak masalah juga. Berarti ini nih janji yang boleh diingkari, ini salah satunya ini. Wah, unik juga nih. Ya. Walau qala li gharimihi, bila seseorang yang berkata kepada yang berhutang, apa kata-katanya? Ja'altu, saya menjadikan ma'alaika zakatan, kewajibanmu membayar zakat, membayar hutang sebagai zakat. Saya menjadikan kewajibanmu membayar hutang sebagai zakat. Lam yujzi, tidak mencukupi menurut kaul Aujah. Illa in qadabahu tsumma raddahu ilaihi. Sebab tidak ada serah terima kecuali jika yang berhutang itu menyerahkan dulu kewajibannya kemudian dikembalikan kepadanya sebagai zakat. Oh, iya. Jadi ada orang yang menjadikan kewajibanmu membayar zakat, membayar utang sebagai zakat. Itu nggak boleh. Paham gak nih? Kalau ada orang, apabila seseorang berkata kepada yang berhutang, berarti yang ngomong siapa? Yang ngasih hutang. Apa kata-katanya? Saya menjadikan kewajibanmu membayar utang sebagai zakat. Saya menjadikan kewajibanmu membayar hutang sebagai zakat. Ini yang ngomong yang ngasih hutang, yang ngasih. Nah, ngasih pinjaman. Berarti dia meridokan hutangnya sebagai bayar zakat. Paham nggak Mas Rian? Misal Mas Aril nih punya hutang ke Mas Rian. Kata Mas Rian, kamu kan punya hutang sama saya, Aril. Udah, itu jadi bayar zakat saya aja. Maka ada omongan seperti itu tidak mencukupi. Tidak sah. Kecuali jika yang berhutang menyerahkan dulu kewajibannya, kemudian dikembalikan kepadanya sebagai zakat. Nah, kecuali Mas Aril bayar dulu ke Mas Rian, kemudian Mas Rian, nih, saya zakat ke kamu aja, Aril. Uangnya balik ke si Aril. Itu boleh, karena ada serah terima tadi. Nah, kalau cuma omongan, tadi kalimat kayak gini aja nih, dipikir ulang-ulang. Jelimet ya. Jadi kan sebenarnya itu berarti sudah ada risetnya. Iya, pastilah. Beliau bikin kita kompleks sebelum apa? Zaman dulu kan udah. Iya. Ya ada aja yang lebih kemana. Pastilah. Ya putih misalnya. Gitu. Satu lagi nih. Anggung, ini berikutnya udah beda lagi nih, sabilillah. Walau qala, apabila ada yang berkata, iktal min ta'ami, takarlah dari makananku, ingdaka, yang ada padamu sekian. Wa nawabihi zakatu, dan dia berniat zakat. Jadi ada orang yang ngomong, takarlah itu maksudnya ambillah. Takar aja dari makananku yang ada padamu sekian. Dan dia berniat zakat. Fafa'ala, lalu ia mengerjakan perintah tersebut. Fahal yujzi'u, maka apakah ini demikian itu mencukupi sebagai zakat? Wajhani, dalam hal ini ada dua solusi, ada dua cara. Wa zahiru kalami syekhina, antara yang menganggap cukup, wa adamil ijza, adapun zahir berkata, ada juga yang menganggap unggul tidak mencukupi dari zakat tadi. Jadi ada orang yang
berkata, takarlah dari makananku yang ada padamu sekian. Apa nih kalimat ini aja? Ambillah dari makananku yang ada padamu sekian. Dan dia berniat zakat lalu mengerjakan perintah tersebut. Maka apa yang demikian itu mencukupi sebagai zakat. Takarlah dari makananku yang ada padamu sekian. Kemudian itu ini Pak, jadi kayak orang ngelola beras gitu loh, apa? Ngelola Gabah gitu gabah. posisinya. Ah, Kan itu posisinya di tempatnya itu. ya. Ambil aja deh buat zakat sekali. Benar. Iktal minto ami indaka kada. Udah ambil aja dari tempatku sekian gitu kan. Iya. Tapi dia niatnya zakat gitu kan. Lalu orang yang diomongin tadi ngerjain perintah tersebut diambil. Maka hal itu ada dua pendapat nih. Pertama, antara yang menganggap cukup dan yang tidak. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak, ada yang bilang juga tidak mencukupi. Adapun zahir perkataan Syekhuna atau tarjihnya, Anda ambil ijza, menganggap tidak mencukupi dari zakat. Jadi kaul yang masyhurnya itu menganggap hal itu tidak mencukupi zakat. Takarlah dari makananku yang ada padamu sekian. Atau mungkin kalau saat ini kalau yang lebih relevan Pak, seandainya saya invest ke Ariel nih, untung terus dia ambil sebagian dong buat zakatku gitu. Kalau invest kan jatuhnya sama-sama usaha kan? Ya tapi kan maksudnya kalau kondisinya memang maaf yang di hire adalah fakir miskin. Iya. Masih ada yang mau ditanyain? Kayaknya makin kesini makin ruwet ini. Ini masalah zakat ini. Memang masalah sosial, masalah fikih luar biasa ini. Masih lumayan. Masih dua. Kan tergantung itu kan penerimanya. Maksudnya kan di bab kitab ini kan bahas dari mukadimah dulu, sisi nanti terakhir ada. Nanti ada nih ghanimah. Jadi zakat pindah ke ghanimah. Baru habis itu ke puasa. Nggak nyampe deh. Pak, berarti kondisinya gini Pak. Jadi kalau niat kita katakan nih di kita nih untuk diniatkan zakat untuk bangun masjid berarti nggak bisa ya? Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Kecuali untuk misalkan orangnya, misalkan untuk pengurus masjidnya. Nah nanti pengurus masjid mau dimasjidkan. Kita bisa ngasih ke katakan ketua DKM nih, Pak kalian menjaga nih, itu Pak? Bisa. Sabilillah maksudnya. Nanti keterangan sabilillah berikutnya ada di atau mungkin pertemuan berikutnya. Kondisi di masjid kita ini Pak. Salah satu pengelolaan terbesar adalah imam Jumat sama si khotibnya kan. Kalau zakat kita dimasukin situ bisa. Itu maksudnya bisa boleh loh. Ke masjid itu kan maksudnya buat pembangunannya itu yang nggak boleh fisiknya kan. Tapi kalau untuk di itunya bisa berarti? Bisa. Untuk operasional. Untuk itu kan maksudnya ke jihad juga ya? Iya, ke sabilillahnya tadi tujuannya. Bisa insyaallah. Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Untuk malam ini kita cukupkan.
kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskannya, mungkin karena keterbatasan referensi dan sebagainya. Kita ketemu lagi insyaallah di malam Jumat berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan, umur panjang, dan semangat untuk terus belajar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.